Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Okta Rahma, NPM 21140005 dari Prodi Sejarah STKIP PGRI Bandar Lampung. Dalam rangka pemenuhan tugas UAS dari mata kuliah pengantar ilmu sejarah dengan dosen pengampu Bapak Ozi Hendra Tama SPD MPD. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai sejarah, fungsi dan kegunaan sejarah sebagai wahana pendidikan. Nah, dalam materi ini kita akan membahas 4 poin. Nah, yang pertama adalah poinnya nilai-nilai sejarah. Yang kedua ada bentuk-bentuk nilai sejarah. Yang ketiga adalah fungsi sejarah. Dan yang keempat ada kegunaan sejarah. Nah, langsung saja yang kita bahas pertama adalah nilai-nilai sejarah. Apa sih nilai sejarah itu? Jadi, nilai sejarah adalah sesuatu yang bermutu, berharga, dan memiliki kualitas, dan berguna bagi kehidupan manusia. Nah, dalam peristiwa sejarah, ini dianggap suatu hal yang sangat penting, abadi, dan unik. Nah, kenapa dia dikatakan abadi, unik, dan penting? Jadi kalau unik, sejarah dikatakan unik itu karena dia hanya terjadi satu kali dalam kehidupan. Dia tidak dapat terulang kembali. Walaupun terulang kembali itu pasti tidak sama. Jadi itu yang disebut dengan dikatakan sebagai unik. Nah, jikalau yang dikatakan abadi adalah sejarah adalah suatu peristiwa yang terkenang sepanjang masa. Jadi dalam kehidupan dia selalu terkenang sepanjang masa. Nah, yang terakhir adalah yang penting. Kenapa dia disebut dengan penting? Karena sejarah mampu memberikan kita pembelajaran untuk kehidupan masa depan. Jadi dia menjadi acuan untuk kita mempelajari hal yang akan kita lakukan di masa mendatang. Jadi dia disebut dengan penting. Nah, jadi apa sih nilai sejarah itu? Nah, jadi nilai sejarah adalah segala peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan masyarakat yang dianggap penting dan sangat berguna atau berharga bagi kehidupan manusia. Nah, jadi itulah yang disebut dengan nilai sejarah. Nah, yang kedua ada bentuk-bentuk nilai sosial. Nah, dalam bentuk nilai sosial ini terdapat beberapa nilai-nilai yang patut kita pahami, patut kita ketahui, dan banyak sekali nilai-nilai yang bermanfaat dalam kehidupan, seperti adanya nilai moral atau etik, nilai sosial, nilai kebiasaan atau budaya, nilai pendidikan, nilai psikologi, dan nilai agama. Nah, itulah nilai-nilainya ya. Ada nilai moral. Nilai moral itu adalah nilai yang tercipta dari tingkah laku, yang disebut dengan tingkah laku, perilaku, dan sifat-sifat manusianya. Nah, kemudian ada yang budaya. Nilai budaya itu bisa disebut dengan nilai kebiasaan. Jadi nilai budaya adalah suatu nilai kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian adalah nilai pendidikan. Nah, nilai pendidikan adalah nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan itu adalah nilai yang kita dapatkan dengan cara mempelajari sesuatu, atau dengan belajar kita dapat pengetahuan. Nah, itulah yang disebut dengan nilai pendidikan. Lalu ada nilai sosial. Nah, di dalam nilai sosial ini adalah nilai bersosial kita atau bermasyarakat. Nah, di dalam nilai sosial ini mempelajari bagaimana interaksi kita terhadap satu orang dan orang lainnya, dan ya mempelajari tentang masyarakat gitu. Nah, lanjut ada nilai psikologi.
Nah, kalau nilai psikologi itu adalah nilai uh, apa ya? Nilai hmm, kejiwaan, bisa disebut kejiwaan karena dia menyangkut pautkan dengan diri sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan nilai psikologi. Lalu yang terakhir itu ada nilai agama. Nah, udah tahu pasti nilai agama adalah nilai yang bersifat spiritual atau yang bersifat supranatural juga. Nah, dalam nilai sosial pasti kita menemukan dalam nilai-nilai sejarah pasti kita menemukan nilai agama, karena agama sangat penting untuk kita memahami nilai-nilai sejarah. Nah, itulah dia bentuk-bentuk nilai sejarah. Nah, yang ketiga itu adalah fungsi nilai sejarah. Nah, fungsi sejarah itu terbagi menjadi dua. Ada yang intrinsik dan ada yang ekstrinsik. Nah, kalau yang intrinsik itu dia dikaitkan dengan pengetahuan dalam kehidupan manusia. Nah, contohnya adalah sejarah sebagai ilmu. Nah, sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai pernyataan pendapat, sejarah sebagai profesi, sejarah sebagai cara mengetahui pada masa depan. Nah, jadi itulah fungsi intrinsik dari sejarah. Ada pernyataan pendapat, profesi untuk cara kita mengetahui masa depan, dan ada sebagai ilmu. Nah, ada juga yang ekstrinsik. Kalau yang ekstrinsik itu dikaitkan dengan kehidupan kita, dengan pendidikan. Nah, contohnya itu banyak. Ada pendidikan moral, pendidikan penalaran, politik, kebijakan, perubahan, dan banyak lagi yang lainnya. Itu adalah nilai fungsi ekstrinsik dari sejarah. Nah, itulah ada banyak ya fungsi-fungsi sejarah yang wajib kita ketahui dan kita pelajari. Nah, lalu kemudian ada yang terakhir itu kegunaan sejarah. Banyak sekali kegunaan sejarah, tetapi yang di materi ini adalah ada 4, yaitu yang pertama kegunaan sejarah sebagai edukatif. Nah, apa sih edukatif itu? Nah, edukatif ini adalah suatu edukasi atau pelajaran. Artinya lewat sejarah manusia bisa mempelajari banyak hal seperti pengalaman, cara penyelesaian masalah, dan lain sebagainya. Jadi edukatif ini adalah edukasi atau pelajaran. Artinya kita dapat belajar dari sejarah untuk masa depan. Seperti itu. Lalu yang kedua ada inspiratif. Nah, inspiratif ini digunakan sebagai sumber inspirasi seseorang. Artinya dapat mempelajari sejarah, seseorang bisa menginspirasi tentang apa yang harus dilakukannya dalam masa depan. Jadi sejarah itu bisa jadi inspirasi untuk kita melakukan hal kedepannya, seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada kegunaan sejarah sebagai rekreatif. Apa sih rekreatif itu? Kegunaan sejarah sebagai rekreatif adalah sebagai sarana rekreasi atau hiburan bagi pembaca. Contohnya seorang pembaca buku sejarah yang merasa terhibur atas sejarah yang terjadi pada masa lampau. Nah, itulah yang disebut dengan kegunaan sejarah sebagai rekreatif. Nah, yang terakhir ada kegunaan sejarah itu instruktif. Nah, yang terakhir adalah instruktif. Sejarah yang dimaksud dengan instruktif adalah sejarah dapat digunakan sebagai
sebagai pernyataan atau menyampaikan pengetahuan. Jadi sejarah itu dapat menyampaikan pengetahuan serta keterampilan yang kita miliki. Lebih tepatnya, sejarah berperan sebagai penyampaian informasi. Jadi instruktif itu adalah penyampaian sejarah, penyampaian suatu sejarah yang disampaikan oleh seseorang. Nah, jadi itulah kegunaan sejarah. Banyak sekali di materi ini yang menurut saya sangat cukup harus kita pahami dalam mempelajari sejarah, karena ini adalah poin-poin penting untuk kita dapat menyukai pelajaran sejarah. Seperti itu sekiranya, dan saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.